Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel CPUs. Sudah lama sekali saya tidak membuat konten karena beberapa kesibukan, juga ada halangan juga. Alhamdulillah hari ini saya bisa menyempatkan untuk membuat video mengenai edukasi tentang buah naga di lokasi kebun buah naga, wisata edukasi kebun buah naga MTH. Untuk hari ini ada perkembangan lagi ya di kebun buah naga MTH. Karena kesibukan kemarin, saya itu menanam tumpang sari di lahan samping bedengan tanaman buah naga itu dengan apa? Nanti kita lihat bersama-sama. Nah, ini nih. Jadi sekarang ini saya menanam tumpang sarinya dengan cabai rawit. Dulunya ini saya tumpang sari dengan singkong. Kemudian ada beberapa hal yang membuat saya juga agak kecewa ya sama perkembangan tanaman buah naga saya. Karena pohon singkong itu, buat teman-teman yang mau menanam singkong, diusahakan lebih baik kalau mau menanam singkong aja gitu. Jangan dicampur sama tanaman lain. Karena selain singkong itu jahat sekali umbinya terhadap pupuk, kemudian merusak kondisi tanah. Jadi tanah itu kalau udah ditanami singkong, tingkat kesuburannya itu jadi minim, jadi berkurang. Karena mungkin sifat daripada singkong itu rakus, jadi otomatis nutrisi yang berada di tanah itu berkurang secara drastis. Oke, bisa kita lihat nih contoh yang masih ditanami tumpang sari singkong. Tuh, singkongnya tinggi-tinggi. Singkongnya ada ini sekitar 4 meter tingginya. Nah, ini tuh bukan tanaman punya saya ya, tapi ini punya kakak saya. Ini buat contoh aja buat teman-teman yang mau nanam buah naga tumpang sari dengan singkong, itu saya agak nyaranin. Nah, inilah kondisinya. Tuh, bisa dilihat sangat-sangat jelek ya tanaman buah naganya. Berbeda dengan tanaman punya saya. Tuh, yang atas itu punya saya. Kemudian yang bawah tuh hijau royo ya. Nah, yang ini sangat jelek. Tuh, ini masih ada sebagian tanaman singkongnya. Jadi ketika tanaman singkong ditanam di pinggir tanaman naga, kemudian perawatan tanaman buah naganya kurang, secara otomatis dari mulai tanah, patogen tanah akan menular ke tanaman buah naga. Kemudian dari atasnya penyakit kuning ya yang ada di tanaman singkong itu bisa menular ke tanaman buah naga. Tuh, bisa dilihat. Ini tuh penyakit. Kena penyakit. Nah, jadi lahan yang ini tuh bukan perawatan saya ya. Makanya seperti ini tuh. Hampir semua tanaman yang ada di lahan ini tuh terserang penyakit kuning. Nanti saya kasih lihat dari faktor apa. Tuh. Dan jika tanaman buah naga seperti ini, saya jamin tanaman buah naga ini gak bakal bisa tumbuh maksimal. Dan ini perlu perawatan ekstra untuk bisa memulihkan tanaman buah naga ke semula. Tuh, bisa dilihat. Parah sekali. Tuh. Apalagi yang ini. Tuh. Parah sekali, guys.
pertumbuhannya juga terhambat. Nah, oke ya, jelas. Jadi faktor utamanya itu diantaranya dari tanaman singkong. Nah, ini penyakit yang ada di tanaman singkong, yaitu kuning. Kalau istilahnya itu karat daun. Tuh. Daunnya berkarat, ini bercak-bercak kuning. Ini tuh daun terserang hama. Baik itu hama ataupun jamur ya. Sama. Nah, jadi hama yang ada di pohon singkong itu menular ke tanaman buah naga. Makanya tanaman buah naga saya juga banyak yang kena karena dulunya memang bekas lahan singkong. Nah, ini dia. Dan ini sebagian ada yang dicabutin tanaman naganya dengan alasan katanya pertumbuhannya sangat jelek. Sebetulnya ini masih bisa pulih, tapi dengan perawatan yang sangat ekstra. Kemudian dengan perawatan penyemprotan, selain dari pemupukan, penyemprotan juga harus dibarengi. Nah, ini dia. Nah, ini untuk tanaman saya. Hijau-hijau untuk tanaman saya karena tanaman saya ini sering disemprot dari mulai insektisida, fungisida sering saya semprot ya. Tuh, alhamdulillah sekarang lagi berbuah yang petakan yang sebelah sini. Karena 2 bulan ke belakang ini saya lampu dan sekarang ini sebagian udah dipanen buahnya dan sebagian lagi belum dipanen. Nah, seperti ini nih buahnya segede gini nih. Tuh. Besar sekali, guys. Ini kalau ditimbang kisaran di bobot 8 ons. Kalau ditimbang. Karena saya udah bisa ngira-ngira ini bobotnya berapa karena keseringan nimbang, jadi saya tahu kalau pegang buah naga sebesar ini tuh bobotnya berapa kilo. Tuh, ini tanaman saya, guys, batasnya di sini, di saung. Tuh, ini saungnya. Tuh, yang sebelah sini nggak muncul buah karena yang jalur sebelah sini tuh saya nggak kasih lampu. Jadi kemarin itu kehabisan kabelnya, kurang, makanya sampai sini aja. Ini yang saya pasang lampunya. Tuh, jadi sebelah sini banyaknya buah tuh. Gede-gede ini juga, guys. Tuh, ini kisaran di 5 on. Ini juga sama di 5 on. Ini udah di bobot 6 on setengah. Ini juga sama di 5 ons. Ini masih 4 ons. Jadi hampir rata-rata kalau kalau buah naga itu tuh, ini juga sama bobot 5 ons. Rata-rata di 5 ons di rootnya. Entah itu kurang ataupun lebih, pokoknya hitungannya di 5 on aja. Nah, ini juga. Tuh, ada yang lebat, ada yang kurang. Nah, ini juga udah maju merah. Ini bobotnya ini kurang besar, di kisaran 6 on. Tuh, guys. Ini juga nih lebat ya. Tuh, buahnya seger-seger. Tapi ini pertumbuhan buahnya kurang maksimal. Tuh, ini udah maju merah. Tinggal nunggu beberapa hari lagi saya petik. Nah, guys. Oke, kita lihat-lihat dulu tanaman buah naganya sebelum ke permasalahan intinya ya. Kita lihat dulu. Nah, ini. Tuh, guys, lebat, guys. Tuh. Nah, bisa dilihat ya.
Nah, jadi yang baru di kebun buah naga MTA ini saya tumpang sari pakai cabai rawit. Nah, ini dia tanamannya. Awalnya itu saya nanam yang sebelah sini itu 26 pohon. Nah, ini dan sekarang alhamdulillah kondisinya sangat lebat sekali ya. Tuh. Buahnya sangat lebat sekali. Nah, ini baru bermunculan bunga. Nah, yang ini udah tumbuh. Tuh, guys. Sehat-sehat ya. Buat teman-teman yang ingin tahu cara penanaman cabai rawit dan perawatannya, silahkan aja ditulis di kolom komentar apa yang ingin teman-teman tanyakan. Nanti insya Allah saya akan jawab semampu saya. Nah, mantap. Tanamannya hijau royo-royo guys. Oh, ini juga lebat sekali. Ini tuh tinggi tanamannya udah 1 meter 20 cm. Oh, lebat sekali guys. Cabainya udah mantap sekali. Nah, dari sini, dari tanaman yang ini sampai ke sana itu awalnya terkena keriting daun dan alhamdulillah sekarang sudah pulih dari penyakit keriting daun. Nah, ini daunnya kayak gini tuh. Masih agak keriting ya, belum lebar sempurna. Tapi sebagian udah ada yang lebar sempurna tuh. Sebagian masih ada yang keriting tuh. Belum maksimal. Nah, buahnya juga udah ada yang lurus. Tuh, baru satu guys buahnya. Tuh, jadi kalau keriting daun itu pengaruh juga ke bentuk buah tuh. Bentuk buahnya jadi agak aneh. Ya. Bentuk buahnya jadi nggak lurus tuh. Malah belok. Nah, inilah tanaman tumpang sari saya sekarang. Ini buah naganya nih, lagi lebat-lebatnya guys. Tuh. Nah, yang ini. Besar guys. Ini di bobot 7 ons setengah. Tuh. Nah, ini tumpang sari saya sekarang dengan tumpang sari cabai rawit. Untuk jumlah tanaman cabai rawit ini saya tanam sekitar baru ketanam 700 karena ini kehabisan lahan kemarin itu. Rencananya mau tanam 1000, tapi karena kehabisan lahannya cuma bisa ketanam kurang lebih 700 tanaman. Nah, ini untuk tanaman yang awal. Sekarang ini udah beres pemanenan. Dan tadi baru saya nyemprot 2 petak, yang ini sama yang di atas yang ada tanaman cabai rawitnya. Tapi tanaman cabai rawitnya tadi kelihatan layu-layu karena memang tadi dosisnya bukan dosis cabai ya. Saya pakai dosis buah naga agak tinggi. Jadi terkena daun cabai, kemudian daun cabainya nggak bisa bertahan, makanya banyak yang layu. Tapi semoga nanti sore bisa tumbuh segar lagi. Nah, ini tuh sebelah sini, ini tanaman yang awal, yang baru saya tanam. Alhamdulillah tuh kondisi tanaman buah naganya udah sebesar ini. Tuh. Ya, udah sampai sana. Nah, ini tanaman cabainya. Kalau yang ini baru 3 HST.
baru tanam 3 hari. Tuh. Nah, ini dia guys. Nah, ini cabai rawit yang tanaman awal sama yang di atas seumuran, tapi ini gak pakai mulsa. Saya itu karena waktu itu kekurangan mulsa, jadi ini gak pakai mulsa, tapi alhamdulillah buahnya ada lebat. Kemarin itu habis petikan pertama dapat 1/2 kilo, alhamdulillah. Untuk harga di sini untuk sekarang itu masih jelek ya, harga cabai di kisar 28.000 sekilonya. Nah, ini tanaman yang berumur 20 HST. Oh, sampai sana guys, ini semuanya 20 HST. Kita lihat sebelah sini. Alhamdulillah sekarang ini tanah kebunnya nggak terlalu rimbun kayak waktu itu rimbun sama singkong. Nah, sekarang alhamdulillah udah agak rapih karena ditanami cabai. Tuh, ini singkongnya masih ada sebagian. Nah, alhamdulillah yang sebelah sini apalagi segar-segar, daunnya besar-besar. Tuh guys, kita cek daunnya. Segar sekali. Sampai segede tangan saya. Tuh, sampai ketutup. Ini usia 20 HST. Oh. Hijau royo-royo guys. Ini besar sekali daunnya. Tangan saya juga ketutup sama daun. Nah, inilah yang baru di kebun buah naga MTH. Buat teman-teman yang mau sharing-sharing mengenai tanaman buah naga, mau sharing-sharing mengenai tanaman cabai rawit, boleh silahkan ditulis aja di kolom komentar, atau mau ngontak ke saya boleh juga, mau lewat WhatsApp boleh. Untuk nomor saya nanti saya cantumkan di videonya ya, biar teman-teman bisa sharing-sharing juga bagaimana terkait cara penanaman ataupun perawatan. Oke, terima kasih yang selalu nonton di channel YouTube CPUS. Jangan lupa like, comment, subscribe, karena channel ini khusus channel buat mengedukasi teman-teman yang suka dengan pertanian, khususnya di pertanian buah naga, dan sekarang ditambahin cabai rawit guys. Oke, sebelum kita tutup video ini, mari kita lihat dulu kondisi cabai rawit usia 30 HST yang tadi saya bilang kena semprotan pupuk dan pestisida dosis untuk tanaman buah naga. Sekarang kondisinya layu guys. Nah, ini tuh tanamannya lemes-lemes guys. Tuh, ada yang sampai ngeluk, sampai nggak bisa berdiri guys, saking panasnya dari dosis pestisida. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.